mahasiswi Universitas Pamulang Prodi Administrasi Negara dengan mata kuliah Manajemen Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi mengenai strategi public relation di Diskominfo Kabupaten Serang dalam penyebaran informasi publik di era digital. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Diskominfo Kabupaten Serang yang telah berkenan dan bersedia meluangkan waktunya bersama saya. Baik, mungkin sebelum masuk ke sesi diskusi, bisa Ibu memperkenalkan diri secara singkat kepada para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ulfa dari Dinas Kominfo Kabupaten Serang. Saat ini saya sebagai analis kebijakan pada bidang komunikasi dan informasi publik. Saya menyambut baik adik-adik di sini untuk melakukan podcast ya. Barangkali ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Enggak, silahkan ditanyakan. Ibu boleh nggak cerita sedikit mengenai tugas dan peran Diskominfo Kabupaten Serang ini dalam melayani kebutuhan informasi kepada masyarakat? Oke, tugas Kominfo dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik bagi masyarakat itu cukup penting ya, terutama pada info-info terkait penyebaran informasi. Mungkin kami sering juga di Serang Gawe itu ada podcast terkait isu-isu pemerintahan, terus ada juga tentang UMKM, ada juga tentang informasi jalan, informasi BMKG, itu pun beda-beda narasumbernya. Dan sekarang juga Kominfo punya tugas prioritas, yaitu penyediaan internet gratis yang sekarang sudah menyentuh di kecamatan. Itu aktif dari pagi sampai jam 9 malam. Jadi tidak kami buka untuk sampai tengah malam karena mengantisipasi takut terjadinya penyalahgunaan dari internet gratis itu. Karena yang kita tahu semua ya, sekarang banyak banget judul, banyak banget yang game-game judul gitu. Nah, jadi kita antisipasi dari penyediaan internet tapi dibatasi sampai jam 9 malam. Tapi itu khusus wilayah kabupaten aja? Khusus wilayah Kabupaten Serang. Semoga tahun depan bisa mencapai ke desa ya, perangkat desa. Jadi semua penyediaan informasi bisa menyentuh ke perangkat desa. Kalau menurut Ibu, seberapa penting komunikasi publik dalam membantu pemerintah membangun hubungan baik dengan masyarakat? Cukup penting ya, karena melihat sekarang semuanya era digital, semua informasi bisa dilihat lewat media sosial, baik Instagram, TikTok, Facebook, itu semua udah bisa diakses, mau dari kalangan muda, tua, itu semua bisa baca. Kita juga udah kerjasama dengan beberapa media online dan cetak untuk penyebaran informasi. Terus kita sering juga ngadain talk show, undang-undang narasumber untuk perluasan informasi dan penyebaran informasi pada masyarakat. Kalau berbicara tentang public relation, hubungan masyarakat, bagaimana sih peran Diskominfo dalam menjalankan fungsi tersebut di lingkungan pemerintah daerah? Semuanya sih berjalan baik ya. Iya, kita punya sarana pengaduan. Span lapor itu dikelola oleh pemerintah pusat. Hanya saja kita punya admin di setiap OPD. Jadi ada pengaduan dari masyarakat, itu bisa langsung dilaporkan lewat sistem. Gitu. Misalnya jalan rusak, ada pengaduan dari masyarakat. Tinggal difoto atau divideoin, masukin ke pengaduan span lapor, nanti itu akan ditindaklanjut oleh pemerintah. Di era digital saat ini, media sosial kan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurut Ibu, seberapa besar peran media sosial dalam mendukung komunikasi pemerintah dengan masyarakat? Sangat berperan penting ya.
terutama penyampaian info-info yang sangat penting kepada masyarakat seperti cek kesehatan gratis. Itu biasanya diadakan oleh Dinkes dan bekerja sama dengan Puskesmas gitu. Terus tentang apalagi ya, UMKM, misalnya ada bazar-bazar, itu kan juga sangat membantu ya untuk masyarakat kayak gitu. Baik, mungkin sebelum masuk sesi diskusi, bisa Bapak memperkenalkan diri secara singkat supaya kita tahu. Nama saya Sugarda Bayu Adi. Kebetulan jabatan saya sebagai penata humas ahli muda. Tentunya di Kominfo ini dari tahun 2019, dari awal terbentuknya Kominfo sebagai OPD di Kabupaten Serang. Itu aja kali ya perkenalan. Saya ingin bertanya Pak, Iya. biasanya apa sih yang dilakukan Diskominfo supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat tak hanya sampai gitu, tapi bisa dipahami dan diterima dan dipercaya sama masyarakat itu? Ya tentunya kita ketika ada kegiatan atau jadwal, terutama Bupati Serang untuk memaparkan kegiatan-kegiatan yang ada di Pemkab Serang, tentunya kita Kominfo ini, terutama di bidang kita, mempunyai tupoksi sebagai menyebarkan informasi tersebut. Ya tentunya bagaimana untuk menyebarluaskannya itu ya kita merilis atau mendokumentasikan berita tersebut, dan setelah jadi rilisan itu kita sebarkan ke media-media. Kebetulan kita punya grup media-media yang ada di Serang ini, seluruh, bukan Serang aja sih, seprovinsi Banten itu ada media-media di grup itu. Ketika rilis jadi kita share di sana, semua media-media menaikkan berita tersebut. Ya, otomatis setelah berita itu naik di media, ya tentunya masyarakat mengetahui dong. Ya itu mungkin salah satu kegiatan kita untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Kalau dalam menjalankan tugas, tantangan yang paling sering dihadapi oleh Diskominfo sendiri, terutama di era digital saat ini tuh apa ya Pak? Tantangannya yang kebetulan kalau digital itu kan berkaitan dengan teknologi. Ya kita harus tentunya sedikitnya kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut. Kebetulan untuk kita sebagai petugas merilis, mendokumentasikan, tidak terlalu banyak hambatan seperti hal seperti itu. Biasanya menggunakan media apa? Media banyak media yang media online, media sosial, media cetak, media elektronik seperti radio. Itu mungkin. Tapi kan kita tupoksinya hanya membuat rilisan, kita sebarkan, dinaikkan oleh media masing-masing gitu. Kan dengan berkembangnya era digital saat ini Pak ya, terutama di media sosial, dari Instagram, TikTok, pasti banyak tuh hoax ya, berita-berita yang tidak valid. Terus bagaimana sih langkah Diskominfo dalam menghadapi atau mengantisipasi penyebaran berita yang ini? Ya tentunya kan kalau berita itu dilawan dengan berita lagi. Misalkan ada berita yang isinya itu memberatkan, informasinya tidak akurat, ya tentunya kita konfirmasi dong ke orang yang bersangkutan. Misalkan ini si media ini mengangkat berita tentang rumah sakit itu negatif lah istilahnya. Ya tentunya kita sebagai Kominfo dapat
datang ke rumah sakit tersebut untuk mengkonfirmasi apakah betul berita itu betul atau enggak. Kalau misalkan tidak betul, ya kita angkat itu beritanya untuk mengcover itu berita hoax tersebut. Itu. Berarti langsung ditangani gitu kan? Betul. Diskominfo ini punya program atau kegiatan khusus nggak Pak untuk meningkatkan literasi digital masyarakat? Kalau program kita sudah berjalan untuk seperti halnya kita ada istilah go to school ya, itu yang diadakan yang menjadi narasumbernya langsung oleh Pak Kadis. Ya, tapi kebetulan itu mah bukan bidang kita ya, yang ada bidang lain yang menangani hal tersebut literasi digital. Itu udah berjalan program tersebut. Indikator apa aja sih yang biasanya digunakan buat menilai bahwa komunikasi publik ini berhasil dari pihak Diskominfo ke masyarakat ini berhasil? Indikator keberhasilan itu kan yang sebenarnya yang menilai itu masyarakat itu sendiri. Ketika informasi itu sampai ke masyarakat pasti ada umpan balik ya dari masyarakat, seperti yang mungkin ya bisa positif bisa negatif. Kalau misalkan negatif, oh misalkan ini daerah ini masih banyak jalan yang masih berlubang, tapi kan itu ada umpan baliknya dari masyarakat. Itu kan informasinya berarti nyampe juga ke masyarakat. Atau misalkan keadaan rumah tidak layak huni sudah terbangun, rumah yang tadinya kurang bagus sekarang sudah bagus, itu kan sudah tersampaikan oleh masyarakat. Jadi indikatornya salah satunya itu apabila masyarakat ada umpan balik ke kita, itu salah satunya. Itu keberhasilan informasi itu sampai ke masyarakat. Baik, sebagai penutup, apakah ada pesan dari Bapak atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial dan penyebaran informasi yang bijak? Jadi medsos untuk bermedsos itu kita gunakan. Medsos itu suatu media untuk menyebarluaskan informasi, yaitu kita pakai secara bijak. Negatif atau tidaknya itu kan kita yang menggunakan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan media itu secara tidak bijak, mungkin ada umpan balik itu masyarakat kita akan seperti netizen itu umpan baliknya tidak baiklah ke kitanya. Jadi kita harus menggunakan media sosial itu dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga umpan balik ke kitanya juga baik juga. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang sangat bermanfaat dari diskusi kali ini. Semoga informasi yang disampaikan menambah pengetahuan, memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan